Saudara. Saya percaya kita semua pagi hari ini diberkati. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita sambil sorakan haleluya. Dialah yang teramat baik. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hey. Bersama nyanyikan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari sekali lagi kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setianya, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaan. Kami bersyukur, syukur bagimu Tuhan. Dan segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh haleluya. Mari lebih lagi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Oh rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari sekali lagi katakan, kecaplah dan kita lihat kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setianya, kasih setia Tuhan. Mari lambaikan tanganmu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Dialah yang memelihara. Oh syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Dialah yang memelihara. Percaya serahkan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Dia Allah. Oh syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dan selamanya, 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 selamanya. Mari lebih lagi katakan, selamanya. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Allah yang setia, Allah yang ajaib. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya.
Bila dia mulai sembah dia, sembah dia. Kami berterima kasih, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik. Beri terus angkat pujian, angkat mazmurmu di hadapan Ibu. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Percaya hanya kepadamu, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari bersama katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari lebih lagi katakan, Kau Tuhan kekuatan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku,
hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kau yang menyelamat kami. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, Kau tempat kami berseru, Kaulah penyelamat kami. Kau gunung batuku, tempat kediamanku Tuhan. Engkau itu, Engkau Tuhan, kekuatanku. Tiada tempat lain dapat kami berlindung, dapat kami berharap, hanya di dalam Yesus, di dalam-Mu. Tempat kami berlindung hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Bangkitkan rohmu lebih lagi. Mari lebih lagi sembah. Engkau Tuhan yang setia. Perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang setia. Terima kasih Yesus Tuhan. Allah bayar. Terima kasih. Tempat kami berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulus ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah Penyelamatku. penyelamatku.
berikan sorak-sorai bagi Allah kita, Tuhan kita. Oh haleluya. Mari setiap kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri dengan segala hormat. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada mengikuti ibadah online hari ini, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kembali minggu ini kami melaksanakan ibadah online dalam kasih sayang-Mu ya Tuhan. Kami percaya kalau kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kalau sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau berbicara untuk memberikan kepada kami pengajaran yang boleh menguatkan setiap kami. Sehingga dalam melalui hari-hari ini kami boleh kuat bersama Yesus. Dan kami percaya Tuhan dengan segenap hati kami menerima sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan telinga seorang murid, hati seorang murid, kami mau mendengarkan sabda-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk kembali. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Rayon 1I, Gereja Betel Indonesia Jemaat Kute dan Gereja Betel Indonesia Jemaat Nusa Dua Hotel Lerina. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang minggu ini beribadah, bukan menyaksikan tapi beribadah bersama dalam ibadah online hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu suara Tuhan, pesan Tuhan melalui suara gembala, Bapak Gembala Rayon kita, Bapak Gembala Rayon 1I, Bapak Pendeta Heron memberitakan tentang Mazmur 92 ayat 13-16. Saya sedikit mereview apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita minggu lalu. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyimak suara gembala minggu lalu, kita tahu poin penting yang tercatat di dalamnya adalah bahwa orang benar bukan sekedar pribadi yang rajin datang ke gereja, yang rajin berdoa, yang rajin baca Alkitab, yang rajin untuk datang dalam ibadah kul. Tetapi orang benar adalah orang yang kehidupannya selalu melekat atau intim dengan Tuhan. Yang semangat katakan amin. Dan kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat di mendekati akhir khotbah, gembala kita menyampaikan tentang Ibrani 10 ayat yang 38 sampai dengan 39. Nah, oleh karenanya hari ini ya kita akan melanjutkan renungan ini untuk memperdalam tentang ayat ini menjadi sebuah tema, yaitu kualitas hidup orang benar. Yang siap mendengarkan katakan amin. Mari kita baca Ibrani pasal 10, Ibrani pasal 10 ayat 38 sampai dengan 39. Dikatakan begini, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39 dibilang begini, tetapi
kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari dua ayat ini kita mengetahui bahwa Tuhan menghendaki sebagai orang benar kita memiliki kualitas hidup rohani yang baik. Nah, Tuhan menghendaki ada progres dalam kehidupan rohani kita. Nah, saya teringat dengan satu ayat di dalam Galatia pasal 5 tentang hidup oleh roh, Bapak Ibu Saudara. Nah, orang benar itu seharusnya memang hidup oleh roh, dan kalimat hidup oleh roh ini maksudnya adalah hidup berjalan terus-menerus di dalam roh. Nah, dalam Galatia ini saya teringat bahwa Paulus menuliskan kepada jemaat di Galatia, salah satu tujuannya adalah hidup orang benar itu harus progres. Setuju, katakan amin. Ada kemajuan dalam imannya, adalah kemajuan dalam rohaninya. Nah, oleh karena itu mari kita memulai hal ini dengan menyamakan persepsi kita. Siapakah yang dimaksudkan orang benar itu? Nah, Roma pasal 5 ayat 1 dibilang begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, ayat 16, Roma 5 ayat 16 dibilang gini. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Nah, jadi kalau kita membaca dua ayat yang baru saja kita baca, yang dimaksudkan orang benar itu adalah orang yang dibenarkan karena tindakan hukum Allah, di mana karena adanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi orang-orang berdosa dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang semangat katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu pengertian di atas, yang dimaksudkan orang benar adalah kita yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau dari minggu lalu kita mendengarkan tentang bagaimana orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, ya, dan seterusnya, ada banyak hal yang kita dengar tentang hal ini. Itu sedang berbicara tentang kita sebagai orang benar. Nah, harus kita ketahui di masa ini Tuhan menghendaki setiap orang benar memiliki kualitas kehidupan rohani yang semakin luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar kalimat ini, bahwa waktu kita menerima Kristus, kita tidak membayar apapun. Tapi waktu kita berada di dalam Yesus, harus ada buah yang keluar dari hidup kita. Ya, saya percaya ketika kita ikut Kristus, kita menjalani apa yang Kristus inginkan, di situ kita akan berbuah. Semangat katakan amin. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, apakah yang menjadi ciri daripada orang benar yang memiliki kualitas hidup rohani yang luar biasa? Ya, dari Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-38 sampai dengan 39, yang baru tadi dalam pembukaan khotbah kita hari ini saya bacakan juga, dijelaskan ada dua hal di sana. Yang pertama, orang benar yang memiliki kualitas rohani yang baik adalah orang benar yang hidup dengan iman.
Ya, ayatnya dibilang begini tadi ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Wow. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, hidup dengan iman berarti mata kita tertuju kepada Tuhan. Ya, bukankah Ibrani pasal 11 ayat pertama menjelaskan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Nah, Tuhan inginkan kita orang benar di masa ini hidup dengan iman. Dikatakan berbahagialah kamu. Tidak melihat tapi kamu percaya. Sesuatu yang mungkin hari ini belum kita lihat. Tapi percayalah pasti kita lihat. Jalan keluar yang hari ini belum kita lihat. Tapi ketahuilah pasti kita lihat. Nah, Tuhan menghendaki setiap anak-anak Tuhan beriman. Iman melihat kepada Tuhan dan berfokus kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Nah, ada satu ayat yang indah yang dilukiskan di dalam Mazmur pasal 123, Mazmur 123, ayatnya yang kedua, dibilang begini Bapak Ibu Saudara, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Nah, orang-orang yang berjalan dalam iman, orang benar yang berjalan dalam iman, orang yang matanya selalu tertuju kepada Tuhan, orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan. Ketika mungkin Bapak Ibu Saudara berdoa, mungkin hari ini belum terjawab. Teruslah berharap, teruslah percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang kita pinta dan doakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita percaya karena iman ini melihat kepada Tuhan. Walaupun proses yang kita alami mungkin menyakitkan. Walaupun proses yang kita alami mungkin membuat kita berada di titik yang paling sulit dalam hidup ini. Tapi iman mampu melihat kepada karya Allah yang mungkin belum terlihat dengan mata jasmani. Tetapi roh kita bisa merasakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang semangat kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara, harus kita tahu, iman itu akan mengerjakan mujizat. Lukas 1 ayat 37 memberikan informasi kepada kita. Dikatakan sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Markus 9 ayat 23 menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika orang benar punya kualitas iman yang dahsyat, menaruh pengharapannya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka berlakulah yang dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu hijau daunnya dan berbuah pada musimnya. Inilah yang Tuhan kehendaki hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan kehendaki. Mari kita belajar
hidup beriman kepada Tuhan. Walaupun seringkali terjadi fakta yang mungkin tidak mengenakan dalam hidup kita, proses yang kuat dalam hidup kita. Tapi percayalah, Allah tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Dan kasih karunia Tuhan selalu menaungi kita. Orang yang hidup dengan iman adalah orang yang berjalan dalam ritme anugerahnya Tuhan. Mengikuti tuntunan anugerah Tuhan. Dan mempercayai bahwa Tuhan menghiasi kehidupan kita dengan kemurahannya. Semangat, katakan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat dua tangan kita. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang benar yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan berkarya dalam hidupnya dalam segala situasi. Orang benar seperti ini, orang yang menyadari bahwa hidupnya dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Bukankah anugerah bekerja oleh karena iman percaya kita? Bahkan dikatakan dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dari ayat ini kita belajar orang benar yang berkualitas, orang benar yang hidup dengan iman. Artinya orang yang mempercayai bahwa Allah ada, bahwa Yesus hidup dan ada hari esok. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Tuhan bekerja tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, dengan segala situasi. Karena Allah ada, tidak dikuasai oleh situasi. Tetapi Allah pegang kendali atas situasi hidup orang-orang benar yang beriman kepadanya. Dengarkan ini, Tuhan Yesus pegang kendali atas hidup orang-orang benar yang beriman, percaya, berharap kepada Yesus selama-lamanya. Haleluya. Dan saya percaya ketika kita punya kualitas iman yang baik, kualitas iman yang semakin maju, segala situasi kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Gak heran kalau Tuhan Yesus ada dikatakan namanya adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Semangat, katakan amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Dia percaya Allah ada. Orang benar yang hidup oleh iman percaya Allah ada. Kemudian orang benar yang hidup oleh iman percaya bahwa ada upah yang besar menanti bagi yang hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Allah memberi upah kepada orang benar yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Coba ingat kembali Pak Amos pasal 5. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Cari Tuhan maka kamu akan hidup. Orang benar yang hidup dengan iman. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa sampai hari ini mujizat sejak zaman Alkitab Perjanjian Lama sampai kitab Wahyu, dari kitab Kejadian, kitab Wahyu, semua masih bisa terjadi hari ini. Mujizat yang sama masih bisa bekerja karena Allah yang disembah oleh pahlawan iman yang ada di Alkitab, Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Allah tidak pernah berubah. Mungkin manusia bisa berubah, tapi Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak pernah berubah. Dia sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kalau dulu dia melakukan pekerjaan yang besar, hari ini dia lakukan hal yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Dan saya mau bilang, di masa-masa yang sangat luar biasa ini, Allah mengerjakan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Saya percaya di titik tersulit dalam kehidupan orang-orang benar, Allah bekerja dahsyat untuk membela orang-orangnya yang benar. Mari sebagai orang benar kita miliki kualitas iman yang baik. Iman yang mempercayai Allah ada. Iman yang mempercayai bahwa ada upah yang menanti bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Orang benar yang memiliki kualitas dalam kehidupan rohaninya adalah orang yang siap menyelesaikan pertandingan imannya. Di ayat yang ke-39. Tadi kita tahu di ayat 38 dikatakan kalau kita mengundurkan diri maka Tuhan tidak berkenan. Tuhan kehendaki Bapak Ibu Saudara, di situasi sulit dalam hidup ini, mari kita selesaikan pertandingan iman kita. Mari kita selesaikan pertandingan iman kita. Bukankah kita hidup sekarang ini seperti dalam gelanggang pertandingan Bapak Ibu Saudara? Kita hidup dalam kondisi akhir zaman. Dan dalam sesegera mungkin Tuhan Yesus, Allah yang kita nanti-nantikan kedatangannya kedua kali akan segera datang. Mari peganglah apa yang ada pada kita. Jangan lepaskan, jangan seorang pun berebut mahkota yang sudah diperuntukkan bagi kita. Jangan karena kesengsaraan, jangan karena persoalan, jangan karena penderitaan kita meninggalkan iman kita. Karena hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mengundurkan diri dari imannya. Banyak putra-putri Tuhan yang memutuskan menyerah padahal sudah mendekati garis akhir pertandingannya. Banyak gereja Tuhan yang mulai meninggalkan Tuhan karena proses kehidupan, karena tekanan penderitaan, karena intimidasi, karena kehidupan yang sangat menderita. Banyak orang mulai meninggalkan imannya. Tetapi hari ini kita belajar, orang benar yang berkualitas adalah orang yang punya komitmen menyelesaikan pertandingan imannya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar hal ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tahu ada ayat yang bagus, Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Dibilang begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu
bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang semangat katakan amin. Kita belajar menyelesaikan pertandingan iman ini. Walaupun ada penderitaan, ada kesengsaraan. Penderitaan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, Bapak Ibu Saudara, gak heran kalau minggu kemarin suara gembala, pesan Tuhan melalui suara gembala kita Bapak Pendeta Heron, disampaikan bahwa orang benar itu akan bertunas seperti pohon kurma. Kok tiba-tiba saya teringat Bapak Ibu Saudara, jadi kurma ini adalah tanaman yang tumbuh di tengah padang gurun, padang pasir. Dan sejak mulai benih, itu kurma ditanam dengan menggali lubang mungkin beberapa senti, kemudian ditaruh di dalamnya, lalu di atasnya ditaruh batu besar Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau dikatakan kurma itu bertunas, waktu kurma itu bertunas menandakan akarnya sudah ketemu mata air. Jadi dengan sendirinya batu itu terangkat Bapak Ibu Saudara. Dengan apa? Dengan tunas itu. Waktu batu terangkat berarti akar daripada pohon kurma ini sudah bertemu dengan mata air di padang pasir. Jadi gak heran kalau dikatakan menyelesaikan pertandingan iman memang gak enak. Ada proses, ada penderitaan. Seperti pohon kurma ini. Kurma itu bukan tumbuh ke atas Bapak Ibu Saudara. Dia tumbuh ke bawah dulu. Mencari mata air. Itu kurma. Saya mulai mengerti waktu disampaikan hal ini, saya diingatkan kembali, itulah kehidupan orang benar, seharusnya seperti itu. Mencari mata air. Jadi yang di atas itu bukan persoalan. Akar yang kuat menemukan mata air otomatis akan membuat pertumbuhan. Pertumbuhan otomatis akan membuat buah muncul dari hidup kita. Setuju katakan amin. Orang benar yang berkualitas adalah orang yang seperti pohon kurma ini. Dia tumbuh ke bawah, dia mencari Tuhan. Dia mencari sumber mata air kehidupannya, itu Tuhan Yesus itu sendiri. Dan waktu ketemu dia akan bertunas. Dan waktu bertunas dia akan bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Jadi bukan tanpa alasan kalau Tuhan izinkan penderitaan Bapak Ibu Saudara. Bukan tanpa alasan kalau Tuhan izinkan persoalan dalam kehidupan orang-orang benar ini. Baik bagi kita untuk menanggung segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan ingin dalam menyelesaikan pertandingan iman ini kita muncul menjadi lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Ya, bukankah kesengsaraan menimbulkan ketekunan tadi dikatakan? Kalau udah sengsara, orang benar jadi tekun. Kalau udah tekun, orang benar jadi tahan uji. Kalau sudah tahan uji, orang benar mengetahui bahwa ada pengharapan dalam situasi tersulit dalam hidup kita. Pasti keluar menjadi pemenang. Pasti menerima upah dari Tuhan. Semangat katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita selesaikan pertandingan iman ini. Jangan menyerah. Dan lagi yang menarik tentang pohon kurma ini, Bapak Ibu Saudara, saya pernah baca dari beberapa sumber artikel bahwa ternyata pohon kurma itu di padang gurun itu adalah sebagai tanda bagi para musafir. Musafir tuh kalau ada orang pengembara yang berjalan di padang gurun, kalau musafir ini ketemu pohon kurma berarti tanda di situ ada mata air. Wow, luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Ayat yang disampaikan minggu lalu tuh kalau kita merenungkan benar-benar itu berbicara tentang ketika pohon kurma ini bertumbuh. Dia bukan hanya bertumbuh untuk dirinya sendiri, tapi orang lain yang datang melihat dia, orang lain yang kehausan bisa mendapati air dan makanan melalui pohon kurma ini. Itulah kehidupan orang benar. Semangat katakan amin. Jadi menjadi petunjuk. Jadi waktu ada pohon kurma biasanya musafir tahu bahwa di situ ada mata air dan biasanya dipakai para musafir untuk berteduh. Bukankah kehidupan orang-orang benar harusnya seperti itu Bapak Ibu Saudara?
Ketika mulai bertunas, kurma ini bertunas, bertumbuh, dan dia menjadi kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Semangat, katakan amin. Ya, jadi luar biasa bahwa memang diizinkan Tuhan segala macam sekolah kehidupan dalam kehidupan kita dengan maksud supaya kita menjadi tekun di dalam Dia. Ketika kita tekun, itu akan menimbulkan efek tahan uji. Waktu kita tahan uji, itu akan menimbulkan efek kita percaya, berharap kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Wow. Semua yang kita alami, itu maksud Tuhan adalah untuk menaikkan nilai iman kita. Meningkatkan value dalam hidup kita. Itu yang Tuhan kerjakan. Jadi mari tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Hidup dengan iman dan selesaikan pertandingan iman kita. Karena kesudahan segala sesuatu semakin dekat. Jangan menyerah, tetap melangkah, tetap maju. Tuhan menyertai kita. Haleluya. Mari ayat terakhir Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan ayat ini. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Wow. Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Yang semangat katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara ikut ibadah online ini, ada kekuatan Tuhan yang mengalir bagi setiap kita hari ini. Dan ada ciri khas orang-orang benar dalam hidup kita yang berkualitas baik. Hidup dengan iman dan menyelesaikan pertandingan iman. Nah, saya tidak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu Saudara hari ini, minggu ini. Saya tidak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu Saudara. Dengan segala hormat, izinkanlah saya mendoakan Bapak Ibu Saudara dari mimbar ini. Saya percaya kuasa doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan, angkat tanganmu di tempat saja. Dan saya akan berdoa dari tempat ini, dari mimbar ini. Kiranya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi putra-putrimu yang mengangkat tangan. Kiranya Tuhan yang mengetahui proses kehidupan yang sedang mereka jalani hari ini. Aku berdoa kiranya kekuatan Roh Kudus menyertai mereka. Menghibur, menuntun untuk tetap kuat menyelesaikan pertandingan iman umat-Mu. Dan aku pun berdoa Tuhan, kalau hari-hari ini ada di antara umat-Mu yang mengalami sakit penyakit, kami percaya ada mujizat kesembuhan yang terjadi. Oleh karena iman kami percaya bahwa Yesus Kristus yang melakukan kesembuhan ilahi, berabad-abad lampau, Tuhan yang sama hari ini yang kami sembah. Allah, sembuhkan seluruh sakit umat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Pergumulan apapun kami percaya, bahkan pergumulan ekonomi umat-Mu, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Silakan turunkan tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bersyukur hari ini kuasa Tuhan bekerja sempurna. Menjamah kami tanpa batas. Membangkitkan iman kami tanpa batas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pengurapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari dengan segala hormat kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, putra putri kerajaan sorga,
terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan penghiburan oleh kekuatan Roh Kudus akan menyertai setiap kita yang percaya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya.